guys, get ready with me. Sudah get ready kemana ya? Nggak kemana-mana juga sih. Jadi gue habis mandi aja, udah malam, udah pulang kerja. Tapi gue kan habis keramas. Nah biasanya tuh gue kalau habis keramas ya keringin rambut, pakai vitamin rambut, terus cotokan. Nah karena ini udah malam, mau bobo, gue udah sikat gigi juga by the way. Jadi gue mau pakai skincare. Nah kebetulan gue itu pakai skincare dari, bilang gak sih, dari Illuminary. Udahlah nanti gue tulis aja di bawah nama-nama skincare gue. Gue pakai Illuminary untuk krim-krim malam aja sih. Ada yang moisturizing night gel cream, terus tonernya juga bright hydration lotion. Itu termasuk toner nggak ya? Terus habis itu serumnya juga pakai Illuminary. Jadi total aku punya 3 produk Illuminary. Aku udah pakai Illuminary ini udah dari zaman 2018. Sekarang udah 2025 loh. Jadi pertama-tama gue pakai ini dulu, apa? Bright hydration lotionnya dulu. Apa namanya? Toner ya? Gak tahu sama apa enggak sih. Allah, rambut gue. Jadi kita pakai bando dulu supaya rambut lucu ini tidak mengganggu skincarean gue. Ya ini bare face gue emang gendut banget dan belum glowing. Abaikan baju-baju gantung di belakang. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu hafal dan kurang aware ya urutan pakai skincare dan durasinya tuh jaraknya berapa lama aja. Kayak misalkan dari pakai toner terus mau pakai serum tuh jaraknya berapa lama gitu. Kayak gue tuh dilangsungin aja gitu lah. Ya udah pakai toner, terus lanjut pakai serum. Gue nggak banyak, cukup 3 aja, 3 pump, 1, 2, 3. Soalnya ini tuh kayak cair banget, kayak bisa kemana-mana langsung. Alhamdulillah ya, muka gue tuh nggak pernah jerawatan sejak tahun 2018. Gue sih nggak tahu apakah ini efek dari skincare-nya atau enggak. Tapi yang gue rasain ya, efek dari skincare Illuminary itu ya muka gue jadi apa, glowing aja sih, brightness gitu. Kalau soal gue jarang jerawatan ya, kalau komedo sih iya, gue komedoan. Cuman gue tuh jarang banget jerawatan. Padahal gue makannya tuh jorok gitu, bukan yang kayak makan makanan sehat. Mungkin juga salah satu faktornya karena gue jarang make up itu pertama. Nggak tau deh, nggak tau kenapaan. Ya gue juga suka makan buah sih, dan gue tuh adalah big fansnya air putih. Tadi serum udah, terus sekarang pakai yang ini, night gel cream. Oke, gue udah selesai pakai skincare. Sekarang gue mau hair dryeran, tapi kayak nanti pas hair dryer gue nggak bakal record karena percuma juga kalau gue ngomong nggak bakal kedengeran. Soalnya rusuh gitu kan suara hair dryer. Tapi sebelum pakai hair dryer, gue pakai ini dulu. Oke, udah abis itu gue mau hair dryer, nanti gue bakal record lagi pas catokan balik. Hai, jadi gue udah selesai untuk ngeringin rambutnya. Sekarang gue minum dulu karena gue haus. Oke. Biasanya gue tuh kalau misalnya haus terus, tanda-tanda mau flu. Oke. Kok rasa jelek banget pakai kacamata terus kayak berbayang gitu. Nah, oke. Intinya gue mau nyatok. Merek catokan gue adalah Remington. Bentukannya kayak gini. Mungkin sambil nyatok gue sambil cerita-cerita kali ya tentang diri gue. Tapi ceritain apa ya? Kayak gue kenalan dulu deh. Soalnya kan gue belum pernah official kenalan gitu ya. Sebelum gue menceritakan diri gue, kayak gue mau ngasih tau dulu. Jadi gue tuh kalau nyatok begini caranya. Pelan-pelan ditarik sampai bawah. Kalau misalkan mau di-curly ya di-curly kayak begini bawahnya. Tapi karena ini gue mau tidur, terus juga besok di kantor gue bakal nyatok lagi. Jadi yang kayak gue gak bakal terlalu rapi-rapi banget. Yang penting agak lurus aja gitu.
bukan agak lurus, yang penting nih, yang penting akar, dari akar sampai tengah tuh lurus gitu, paham kan? Bawahnya tuh mau rambut natural kriwil, it's okay, nggak masalah. Oke, lanjut. Gue akan menceritakan tentang diri gue sambil gue nyatok. Nah, kalian perhatiin aja cara gue nyatok. Kalau misal kalian mau memberikan komentar di, Kak, cara nyatoknya bukan kayak begitu gitu, nggak apa-apa, kasih tahu aja ya, kita jadi sama-sama sharing aja ya. Ini kalau misalkan contohnya di curly, tapi kan tadi balik lagi ya, gue nggak mau di curly, yang penting lurus aja karena gue juga mau tidur. Nggak jadi memperkenalkan diri. Oke. Jadi ya, nama gue Prima, sebenarnya nama panggilan aja sih. Usia gue sekarang, kalian cari tahu sendiri aja lah usia gue berapa sekarang. Untuk status juga kalian cari tahu sendiri aja, status gue sekarang itu apa. Kalau kalian udah nontonin video-video YouTube gue yang lainnya, kalian pasti tahu status gue itu sekarang apakah single, atau masih pacaran, atau udah married gitu. Nah, kegiatan gue sekarang adalah ya bekerja gitu, maksudnya Senin sampai Jumat. Terus office hour gue dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gue adalah seorang karyawan swasta di salah satu bank swasta di Indonesia, bank asing sih gitu. Nah, kalau weekend ya gue kadang gue di rumah aja, kadang gue hangout sama temen, kadang juga hangout sama keluarga. Tapi sih gue lebih sering pergi sama keluarga ya. Kayak dari dulu tuh, dari gue kecil sampai gue gede, gue tuh jarang aja sih menghabiskan waktu sama temen. Bukan yang gak pernah, tapi jarang, bener-bener jarang. Gue tuh lebih banyak waktu sama keluarga, karena emang orang tua gue tuh senangnya tuh anak-anaknya tuh selalu ngumpul gitu loh. Ujung-ujungnya gue nyatok ke dalam juga ya. Ya udahlah, habis nanggung. Nah, apa lagi ya yang perlu gue ceritakan tentang diri gue? Makanan kesukaan. Gue suka banget sama sushi. Tapi restoran sushi yang sering banget gue datengin itu Sushi Tei. Kayak dari semua restoran sushi, nggak tahu kenapa gue paling cinta banget sama Sushi Tei. Padahal banyak sushi yang lebih mahal atau bahkan lebih murah daripada Sushi Tei, tapi kayak nggak tahu kenapa hati gue tetap jatuh hatinya tuh sama Sushi Tei gitu. Please, Sushi Tei endorse gue, karena gue udah nyebut kalian. Karena gue sesuka itu sama Sushi Tei, woy. Terus minuman favorit air putih. Jujur gue suka banget air putih. Air putih sedang dan dingin. Kayak semakin dewasa tuh lebih suka air mineral aja gak sih dibandingkan kebanyakan minum manis. Saya kalau kebanyakan minum manis, gue gak tau kenapa lidah saya anyep gitu, gak enak. Udah lah ya, yang penting nyatoknya lurus. Kak, kok kakak gak pakai vitamin rambut sih? Tadi udah say. Sebelum gue pakai hair dryer, gue pakai vitamin rambut dulu ya, Elsif. Tadi yang gue tunjukin. Setelah gue selesai hair dryer, gue juga pakai vitamin rambut yang sama lagi gitu, biar nggak kering. By the way, ini warna rambut gue golden brown. Jadi minggu lalu, ini udah 1 minggu pas gue tuh ngecat rambut sendiri gitu, pakai merek Garnier. Please Garnier mungkin bisa endorse gue karena udah gue sebut. Canda, tapi kalau bener juga nggak apa-apa. Gue pakai Garnier, cukup 2 box aja kayak gini. Kecepatan nggak sih gue nunjukinnya? Ya, gini, segini. Gue pakai 2 box, mereknya warnanya golden brown dua-duanya, tanpa bleaching sama sekali. Nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata, tapi kalau pakai kacamata tuh berbayang gitu loh, kayak udahlah. Iya, jadi ini warna golden brown dan gue tanpa bleaching sama sekali, guys. Gitu. Durasi ngecat rambutnya itu untuk apply catnya sendiri ke rambut gue kurang lebih gue kayaknya 30 menitan deh. Karena kan rambut gue panjang dan tebal. Ini tebal banget tuh rambut gue sebenarnya, sumpah. Terus keriting lagi. Dan
Kemarin tuh bener-bener pertama kalinya loh gue ngecat sendiri. Biasanya gue ngecat di salon karena gue pengen yang murah dan gue emang juga pengen experience ngecat sendiri. Ya udahlah, jadi gue ngecat sendiri dan alhamdulillah hasilnya, kalau kata gue ya, dan beberapa orang yang udah melihat rambut gue sih, hasilnya rapi. Maksudnya nggak bentang-bentang gitu loh, semuanya kena warna dan warnanya semua seimbang. Ya gue bangga dong untuk orang yang baru pertama kali ngecat sendiri dinilai seperti itu sama orang-orang yang melihat rambut gue gitu. Dan rambut gue nih tebal, keriting, ngembang, dan juga masuk kategori kering ya gitu. By the way, gue udah pakai catokan Remington ini dari tahun 2019 loh, awet banget. Dan nanti gue bakal kasih tahu juga hair dryer yang gue pakai itu gue juga pakai dari 2019, awet banget kan. Saran gue kalau misalnya kalian mau pakai catokan yang awet, beli yang mereknya tuh udah yang jelas-jelas aja gitu loh. Ya pastinya disesuaikan sama budget kalian ya. Terus juga jangan sering jatuh. Jangan sering jatuh. Namanya juga barang elektronik ya, say. Kalau misalnya udah kena jatuh tuh pasti udah mulai ada error-errornya gitu. Tapi sih ini ya, gue bukannya sombong atau gimana, ya Allah jangan sampai ain. Gue bukannya pamer. Jadi catokan gue yang ini sama hair dryer gue tuh udah beberapa kali jatuh sebenarnya, tapi nggak sering, cuman beberapa kali ya. Alhamdulillah masih awet sampai sekarang, catokan masih panas, terus juga hair dryer gue masih bisa dipakai dengan kualitas angin yang sama seperti baru, konsisten gitu. Nanti gue juga bakal tulis di description box merek hair dryer gue. Ya semua gue tulis dah, pokoknya semua produk yang gue pakai di video kali ini. Gimana sih caranya diet tanpa harus minum obat diet? Terus apa lagi ya? Oh ya, kalian tuh orangnya ini gak sih, suka insom gak sih? Gue tuh dari kecil ya, gak tau kenapa gue tuh suka insomnia gitu loh. Kalian tahu kan insomnia itu apa? Singkatnya ya, suka susah tidur gitu, kayak kalong gitu. Gue tuh tidurnya tuh malam. Gak tau kenapa, gue tuh jarang banget bisa tidur cepat kalau nggak lagi capek-capek banget. Kadang gue tuh iri sama orang-orang yang gampang tidur dan pas bangun tuh mereka seger banget. Sedangkan gue tuh ya, gue tuh tidur suka kebangun-bangun, jadi kualitas tidur gue tuh kurang. Itu dari gue kecil, nggak tau kenapa. Kayak orang-orang kok bisa gitu bener-bener tidur, yang bener tidur gitu, tidur nyenyak. Si Prima ngomongnya udah mulai ngelantur kemana-mana. Terus apa ya? Oh iya, gue belum bicara hobi ya. Tadi makanan favorit udah, minuman udah, hobi. Sebenarnya hobi gue tuh suka bikin-bikin kayak meronce, merajut. Nanti gue bakal tunjukin gelang-gelang atau cincin hasil bikinan gue ya. Sama gue tuh kayak suka bikin taplak meja gitu, merajut. Lu tau merajut kan? Crochet. Nah, gue suka crochet. Cuman kalau hasil crochet tuh semua udah gue kasihin orang biar nggak penuhin barang di kamar. Kalau hasil ngeronce ada nih gelang sama cincin gue nih ya, gue masih nyimpen ini. Kalau cincin nih tuh gue packaging gini karena memang gue pernah jualan. Ini sisa yang belum laku aja, sebagian ada yang udah gue kasih ponakan tuh. Ini cincin guys, tuh segini gue jual 5.000. Terus kalau gelangnya ini masih ada lagi nih cincinnya tuh, gue jual 5.000 kalau cincin. Ini gelang, ini salah satunya nih tuh. Kalau gelang gue jual ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung model, tergantung motif. Itu guys, itu hobi gue suka bikin-bikin itulah.
Kayak seru banget ya, misalkan nanti gue punya anak cewek, pasti gue bakal sering banget bikinin gituan. Terus kalau misalnya di sekolahnya ada market deh, kayak gue bakal suruh anak gue jualin itu deh. Wow! Terus gue bakal ngajarin anak gue ngeronce, rajut, nge-crochet gitu, seru banget. Kalau punya anak cewek, ya kalau punya anak cewek juga gak apa sih kalau misalkan dia seneng dengan hal-hal kayak gitu. Siapa tahu bisa jadi cuan. Nah, cuma catokan gue nih nggak bisa ngatur temperaturnya gitu loh. Kayak soalnya udah template gitu dari sananya, tinggal gini doang nih. Tuh, gitu doang. Ini cepet panas tau, 1 menit lah. Setelah dinyalain 1 menit, kemudian panas langsung, udah bisa dipakai. Padahal niatnya gue nggak pengen ngegulung bawahnya ya, tapi mungkin karena gue keasikan cerita, ngomong sendiri, jadi kayak udah aja gitu refleks gue ngegulung bawah rambut gue. Soalnya asik aja gitu kalau misalkan ngerjain sesuatu sambil cerita. Kalau misalkan lagi gabut gini ya, kalau lagi nggak mengerjakan suatu hal yang serius-serius banget. Tapi kalau misalkan gue lagi mengerjakan suatu hal yang serius banget gitu, gue nggak bisa sambil ngobrol. Nah, ini tentang percatokan lagi ya guys. Gue mau bahas, gue tuh paling gak suka ya yang namanya kalau lagi masih udah dicatok rambut gue, akarnya tuh masih kayak ada grenjel keriting-keritingnya gitu, lo tau gak sih? Kayak gue suka make sure lagi nih akar-akarnya, dalam-dalamnya. Kayak gak tau kenapa kulit kepala gue udah kebal gitu loh untuk kena catok. For your information, gue tuh udah main catokan sejak SMP kelas 1 guys. Dan gue udah pernah smoothing rambut juga 2 kali dari SD. Tapi gue ngecat rambut itu pertama kali banget 2020 gitu, pas udah kerja. Seru juga ya kalau nyatok sambil bikin video gini, berasa kayak ada yang nemenin gitu, sambil cerita-cerita kan, random talk gitu. Walaupun di sini kagak ada yang dengerin gitu ya, paling yang nonton kalian. Kayak maksudnya yang dengerin tuh ya, yang dengerinnya di kemudian hari gitu, ketika video ini tayang atau upload. Kalau ini mah di kamar gue kosong, gak ada siapa-siapa, bener-bener cuma gue doang. Jadi gue bener-bener pure, ya gue ngomong sendiri sama HP gue. Tapi gue happy guys. Mudah-mudahan gue konsisten ngevlog ya sampai seterusnya, sampai bener-bener kita bisa ketemu langsung, sampai gue bisa jumpa sama kalian yang suka nontonin YouTube gue. Anjay, suka nontonin gak tuh? Amin. Durasi gue catokan itu biasanya 30 menit sih. Menurut kalian tuh masuk kategori lama atau enggak? Tapi bisa juga 20 menit. Kadang cepet, kadang lama. Gue juga gak tau kenapa gitu. Tergantung mood juga sih. Gue tuh bisa loh nyatok cepet gitu. Dan gak tau kenapa tuh hasil catokan gue mateng menurut gue ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya. Jadi untuk kalian yang mau gue catokin, dengan senang hati aku akan mencatok rambut kalian. Bayar ya. Yeay! Ya, tuh gue tuh sampai akar banget. Dari akar banget gue nyatoknya, tapi nggak kena kulit kepala ya. Nggak kena kulit kepala guys. Tuh. Nanti bagian poni gue rapiin terakhir. Gue nggak bisa ngatur komuk gue kalau lagi nyatok gini, kayak ya udah kalau jelek bodo amat. Nah, biasanya gue di kantor, gue kan di kantor punya catokan lagi ya, tapi bukan Remington, mereknya Philips. Ini di rumah sebenarnya gue punya 2 catokan, satu Remington ini, satu Philips. Kalian deh Philips gue, kalian lihat deh nanti Philips gue.
Itu Philips gue udah gue pakai dari tahun 2017 sampai sekarang masih awet, panasnya masih konsisten, udah beberapa kali jatuh juga. Balik lagi ya yang tadi gue bilang, kalau beli alat elektronik tuh kalau bisa yang mereknya tuh udah jelas-jelas aja gitu loh, yang terkenal, yang udah jelas-jelas aja. Untuk produk rambut ya, produk rambut yang biasa gue pakai, kalau sampo gue pakai Tresemme yang warna merah. Conditionernya juga gue Tresemme yang keratin-keratin itu tuh yang warna putih. Masker rambut juga gue pakai Tresemme yang warna merah. Kalau lotion, kok langsung ke lotion, vitamin rambut deh. Vitamin rambut yang dipakai sebelum hair dryer sama sebelum nyatok, gue pakainya Elsif atau enggak Macarizo. Tapi gue paling sering Elsif, itu lebih lembut. Itu setiap hari bener-bener gue pakai Elsifnya. Sama ada tuh vitamin rambut gue di kantor. Bukan Elsif namanya, ntar gue kasih tahu. Itu juga bagus, vitamin rambut gue yang gue taruh di kantor. Bentuknya juga gel gitu. Terus ada Hermes gue pakai Macarizo. Nih, kayak gambarnya kayak gini. Tuh padahal gue nggak di endorse tuh. Gue nggak di endorse, tapi gue berbagi, gue sharing sama kalian. Gue spill nama-nama produknya. Intinya semua vitamin rambut yang gue pakai itu, kalau di rambut gue ya, hasilnya tuh jadi lembut, lembek itulah, gampang diatur jadinya. Jadi nggak terlalu kaku rambut gue, mudah disetting. Hair tonic gue pakainya Macarizo ya. Hair tonic gue pakainya Macarizo. Terus kayaknya hair care udah semua ya. Lotion gue pakai Vaseline. Kalau lagi pengen hemat gue pakai Vaseline. Tapi kalau misalkan gue lagi punya rezeki lebih, gue pakai Marks and Spencer atau Bath and Body Works. Kalau Marks and Spencer biasanya gue pakai, kalau nggak yang lavender, magnolia atau enggak China Blue. Semua produknya ya, baik itu bedaknya atau parfumnya, body mistnya atau lotionnya. Pokoknya wanginya gue selalu pilih, kalau nggak China Blue, magnolia, lavender. Kalau Bath and Body Works lupa lagi gue tuh jarang pakai Bath and Body Works, tapi kadang pakai gitu. Cuman Bath and Body Works tuh gue biasanya tuh pakai kalau gue tuh dikasih sama nyokap gue gitu loh. Gue jarang beli secara personal Bath and Body Works ya. Kalau body care high end ya itu kayak gue cuman Marks and Spencer aja yang gue beli sendiri pakai uang sendiri ya gitu. Kalau skincare itu gue sunscreennya Skin Aqua yang ini yang putih. Terus tonernya kalian tadi udah lihat ya, toner. Terus krim malam, serumnya tuh gue pakai Luminaire. Gue juga pernah kok pakai sunscreen dari Luminaire. Terus gue juga pernah sabun muka pakai Luminaire. Tapi sekarang gue lagi pakai Agnes, sabun muka Agnes. Ntar gue bakal ya, ini catok poni sekarang. 1, 2, 3. Jadi gini guys, jadi gue tuh waktu itu habis potong poni ya. Poninya tuh harus poni ke depan, tapi ini udah mulai agak panjang. Kalau misalkan gue ke depanin tuh udah lewat mata banget, kayak
mata gue tuh sakit dan gatal. Akhirnya gue belah tengah lagi sekarang. Gue kesampingin, jadi ya udahlah, atau gue mau tidur, besok gue rapin lagi lah di kantor. Oke, gue bikin video sekarang hasil catokan gue. Nah, ini catokan gue yang tadi gue pakai. Terus ini catokan Philips yang gue punya. Ini masih gue pakai juga sih. Biasanya ini gue pakai kalau misalkan lagi nginep-nginep aja, pasti gue bawa catokan yang ini. Yang Remington ini gue udah pakai dari tahun 2019. Hadiah ulang tahun waktu itu dari keluarga gue. Ini catokan dari tahun 2017. Amet kan, dua-duanya rekomen banget, cus kalian beli. Oke guys, jadi thank you so much udah nemenin gue dari tadi pakai skincare sampai nyatok. Kayak gue ngep banget, gue tuh udah kegemukan, perlu diet banget sih. Mungkin next gue bakal bikin vlog gue sambil olahraga kali ya. Ya udah, intinya thank you udah nemenin gue dan see you on my next vlog. Bye bye.